Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala penyakit, terutama penyakit kanker, teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita banyak-banyak berdoa semoga Indonesia bebas dari segala penyakit yang kronis ini, teman-teman ya, seperti kanker, stroke, dan sebagainya. Kita akan berusaha menyihatkan Indonesia dengan di channel ini, teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang baru pemula, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, karena di YouTube ini Chandra akan memberikan informasi ilmu-ilmu tentang terutama tentang herbal, teman-teman ya. Yang kita kaji sekarang adalah kayu bajaka. Jadi jenis dan kayu bajaka sudah banyak kita klarifikasikan, mulai dari Spatholobus, Uncaria, Tetrachera, dan juga Uvaria. Jadi kita masuk ke bahasan Uvaria. Sebenarnya bajaka Uvaria ini memang sesuatu yang baru, kawan-kawan ya. Kita coba menjelaskan kepada publik bahwasanya jenis kayu bajaka ini berbeda-beda dan banyak jenisnya. Dan ini pun dari hasil kajian, teman-teman ya. Ini bukan dari yang terkenalnya di Indonesia. Kalau yang terkenal di Indonesia kan Spatholobus littoralis Hess. Kalau yang banyak diambil orang ada yang dari jenis kalalawit. Cuman kita sudah berusaha di channel ini memberikan spesifik dan kajian-kajian ilmiah tentang kayu bajaka. Dan sekarang masuk kajian kita nih karena sudah banyak, teman-teman ya. Kita juga sudah membahas jisweteng, dakwateng, dian jisweteng. Nanti kita juga akan membongkar herbal-herbal yang digunakan oleh orang-orang luar. Ada yang orang dari Cina, Vietnam, Thailand, teman-teman ya, yang mereka sudah mengambilnya ke hutan dan sudah menguji ekstraknya. Nah, di hadapan teman-teman ini adalah kayu jenis bajaka, nama ilmiahnya Uvaria, teman-teman ya. Cuman kebanyakan teman-teman yang mencari ke hutan, mereka menamakannya sebagai bajaka bau rempah, teman-teman ya. Karena dia ini memiliki ciri khas bau rempah, ada yang lembut, ada yang kuat. Jadi bajaka rempahnya inilah, teman-teman ya. Ini ada yang bau kunyit, ada yang bau kulit manis, ada yang bau apa namanya itu, bau rempah, teman-teman ya. Ada juga yang bilang bajaka hitam. Kenapa hitam? Karena pas dikupas ini kulitnya itu hitam, teman-teman ya. Ini masih basah, ini belum kering. Kalau kering dia bahkan jadi hitam. Ini teman-teman ya, ini belum kering. Kalau ini yang kering, cuman potongan seperti ini nggak kelihatan kalau hitam. Jadi kalau potongannya kayak seperti ini, dijadikan seperti ini, maka dia kalau direbus dia akan jadi hitam, teman-teman ya. Airnya pun akan rasanya hambar tawar, agak kekuning-kuningan tapi airnya, teman-teman ya. Itulah yang dinamakan bajaka hitam. Jadi di channel ini Chandra berusaha untuk mengkaji dan meneliti yang didapatkan teman-teman itu, teman-teman ya. Kita juga mencarinya juga ke hutan, dan kita akan mencari khasiat dan manfaatnya dari uji-uji ekstraknya, teman-teman ya. Jadi yang Uvaria ini yang tergolong untuk obat itu kita sudah meneliti, ternyata dengan nama ada 3, teman-teman ya. Ada Uvaria littoralis, Uvaria grandiflora, dan juga ada satu lagi Uvaria namanya juga. Jadi yang masuk ke dalam bajaka hitam, yang bajaka bau rempah, dan bajaka bau segala macam bau yang agak unik, teman-teman ya, itu masuk ke Uvaria. Jadi berkemungkinan mereka ini ada beberapa jenis yang untuk obat, teman-teman ya. Cuman dia berbeda, teman-teman ya, antara satu dan sama lain. Dia tuh memiliki perbedaan yang sedikit berbeda. Ini misalnya bajaka hitam nama Uvarianya ini bajaka bau rempah nama ilmiahnya ini. Jadi ada beberapa jenis di hutan dengan satu spesifik itu berbeda aromanya, teman-teman ya, berbeda bentuknya. Jadi setelah pernah juga sudah Chandra fungsinya ini sudah kita bahas di video sebelumnya tentang bajaka Uvaria ini, teman-teman ya. Dia tuh bisa juga mengobati penyakit kanker. Jadi setelah disimpulkan di antara jenis-jenis kayu bajaka ini memang memiliki khasiat untuk penyembuh kanker. Cuman kanker yang mana yang disembuhkannya, inilah ilmunya, teman-teman ya. Ini juga ada beberapa jenis kanker yang hanya cocok dengan Uvaria. Tentu nanti kita akan tanya dulu apakah ada darah rendah,
apakah pernah ada asam urat, apakah pernah ada alergi. Nanti kita sesuaikan kayu bajakahnya kepada pasiennya. Jadi inilah yang ini. Ini kalau untuk uji ekstrak dan penelitiannya kita ketemunya di situs luar teman-teman, yaitu di situs di Universitas Hanoi. Teman-teman yang sudah Chandra bahas sebelumnya, silakan tonton video sebelumnya. Itu mereka sudah menguji ekstrak dan sudah digunakan oleh masyarakat mereka ini teman-teman ya. Jadi ini kajian tentang kayu bajakah ini sudah sangat jauh sekali teman-teman ya. Yang dulu kita cuma hanya tahu Spatholobus litoralis khas, Spatholobus subretus, ferruginous, dan Spatholobus lainnya, kemudian Uncaria tomentosa, guenensis, Rhizophylla, Gambir rock, dan Uncaria lainnya. Dan juga kita sudah Tetrachera dari jenis Ampolea, Tetrachera indica, Tetrachera Canes Elmer, dan berbagai macam jenis Tetrachera ya. Dan kemudian ada juga bajakah bau rempah, bau menyan, dan sebagainya. Nah, ternyata dari jenis bau dia, atau mungkin yang bilang bajakah hitam karena dikupas kulitnya ini hitam, ini masuk ke jenis Uvaria teman-teman ya. Jadi sangat sulit juga ilmu untuk Uvaria ini. Kita harus melihat juga apakah pada pasien itu memang ada yang menyembuhkan penyakit kanker, tumor kista, dan miom dan sebagainya. Jadi cuman kita berpedoman dari penelitian luar, dan juga teman-teman sebagiannya ada juga yang sudah menguji ekstraknya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah teman-teman sebagian sudah banyak juga yang menguji ekstraknya. Jadi terima kasih kepada pasien kemarin yang sudah memberikan alamat untuk melabor kayu bajakah ini. Insya Allah nanti kalau kita ada dana, kita akan coba satu persatu teman-teman ya. Cuman setelah Chandra lihat di situs-situs luar, ternyata di setiap jenis ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing teman-teman. Misalnya di sini kelebihannya di fenolik, di kayu bajakah lain kelebihannya di saponin. Ibaratnya ada plus, ada minusnya teman-teman ya. Jika plus berarti kayu ini mengandung ini. Kalau minus berarti kayu ini tidak mengandung ini. Jadi 40 zat yang sangat bermanfaat itu ada di dalam setiap tumbuhan teman-teman ya. Cuman berbeda frekuensi besar kecilnya tadi teman-teman ya. Mungkin bisa banyak, bisa jadi sedikit. Mungkin ini kadar obatnya ada yang 80%, ada yang 60%, ada yang 46% dan sebagainya. Jadi ini yang sudah kita klarifikasikan di channel ini. Jadi kemarin Chandra sudah buat video tentang leaf, pencariannya ke hutan. Cuma waktu itu masih ketemu yang kecil teman-teman ya. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah ada barangnya yang besar. Jadi bagi teman-teman yang ingin memesan bisa hubungi Chandra. Nanti kita tanya penyakitnya, kita akan sesuaikan dengan jenis kayu bajakah yang akan kita kasih kepada pasien. Nanti bisa Chandra kirim bisa dari Kalimantan sama abang-abang, dan juga bisa dari berbagai tempat dan daerah teman-teman ya. Kita bekerja sama untuk menyembuhkan Indonesia agar mendapatkan sesuai dengan penyakitnya teman-teman ya. Kita besar sekali harapan Indonesia bebas dari penyakit kanker ini teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama berdoa kawan-kawan ya. Karena tidak keluarga kita juga bisa nanti diserangnya. Jadi kita berharap kepada keluarga dan masyarakat kita juga sembuh teman-teman ya dari penyakit kanker ini teman-teman ya. Jadi untuk kajian-kajiannya ini bisa teman tonton di video sebelumnya. Untuk penjelasannya juga, jadi ini sudah kita bahas di video-video sebelumnya, cuman Chandra belum menunjukkan bagaimana bentuk dan spesifiknya. Inilah teman-teman ya. Di sini ada dua jenis ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin memesan bisa hubungi Chandra di 0812 7889 0119. Jadi ini alhamdulillah kita sudah banyak dapat testimoni yang sudah dahulu-dahulu kita berikan. Ada yang sudah sembuh total, ada yang separuh sembuh, ada juga yang dalam pengobatan teman-teman ya. Cuman Chandra kasih tahu kalau untuk benjol-benjolan kita menggunakan jenis lain. Untuk kanker yang sudah parah stadium kita menggunakan jenis yang lain. Jadi kita bagi berdasarkan testimoni teman-teman ya. Cuman bagi pasien sedikit ilmu ya. Kalau untuk kesembuhan itu biasanya kalau untuk benjolan itu ada dua alternatif kesembuhannya untuk benjolan teman-teman ya. Yang pertama, benjolan itu bisa hilang yang tumbuh dari dalam. Ada juga benjolan itu akan keluar dan mengeluarkan segala kotorannya, dan juga kemudian kering dan sembuh, meletus teman-teman ya. Jadi jalur pengobatan untuk benjolan ini ada dua alternatif tadi itu. Bisa benjolannya yang keras jadi lembek, akhirnya lunak, akhirnya hilang. Nanti itu dikeluarkan
melalui darah juga. Makanya kita kadang menggunakan yang untuk menutrisi darah tadi teman-teman ya. Jadi terjadilah pembuangan yang mengempes tadi akhirnya kecil teman-teman ya. Ada juga yang bengkak itu kemudian keluar, itu tidak apa-apa teman-teman ya, itu pengeluarnya lewat langsung dari kulit. Jadi pengeluaran itu bisa nanti melalui urin, ada juga melalui kulit langsung nanti dia membuka, kemudian ibaratnya keluarlah cairan-cairan yang kotor-kotor yang dari pembengkakan itu. Jadi ada dua alternatif untuk kesembuhan untuk benjolan. Kemudian teman-teman ya, ibarat luka teman-teman ya. Kalau memang ibaratnya kalau orang setelah operasi teman-teman ya, bagus juga mengkonsumsi ini setelah orang operasi itu. Malah kalau untuk jenis bajaka kalalawit, orang sudah operasi itu kulitnya yang hitam-hitam karena kemoterapi itu akan bagus kembali teman-teman ya. Untuk kita itu akan kita gunakan jenis yang kalalawit, karena kalalawit fungsinya untuk kolagen, untuk memperbaiki ini lagi kulit lagi teman-teman ya. Cuman nanti kalau diracik, diramu kalalawit ini bisa juga mengobati yang kanker yang ganas itu kawan-kawan ya. Cuman ini ilmunya yang mahal teman-teman ya. Ilmu peracikan, ilmu herbalnya ini yang mahal ternyata kawan-kawan ya, setelah Chandra pelajari. Kemudian untuk penyakit-penyakit yang sudah dioperasi misalnya teman-teman, itu bagus juga mengkonsumsi kayu bajaka. Ibarat luka teman-teman ya. Jadi proses penyembuhan itu ibarat luka. Kemudian kalau kita luka itu teman-teman ya, luka, lihatlah anak-anak kalau kudisan atau luka di luar itu yang pertama mengeluarkan darah. Kemudian setelah tubuh kita itu kan nanti memproduksi antibodi teman-teman ya, darah putih itu nanti bekas lukanya itu akan mengeluarkan nanah bercampur darah. Kemudian beransur-ansur kesembuhannya itu nanti akan mengeluarkan ini teman-teman ya, nanah air atau nanah keruh, air keruh, kemudian air yang masih agak bening akhirnya kering, sembuh dan total. Begitulah proses penyembuhan dari misalnya setelah operasi atau mungkin juga pengangkatan kanker tadi. Dia kan luka itu teman-teman ya. Jadi dengan mengkonsumsi kayu bajaka, lukanya itu akan mengering dan cepat sembuh teman-teman ya. Itu kalau untuk saponin itu bisa untuk menyembuhkan luka juga kawan-kawan ya. Jadi khasiat kayu bajaka ini sangat banyak sekali kawan-kawan ya. Ini live ini teman-teman ya, kita mengingat ilmu yang diberikan guru-guru herbalis kita. Oke teman-teman ya, demikianlah kajian tentang Chandra. Jadi kita ada lengkap kayu bajaka semuanya. Nanti bisa bagi teman-teman yang memesan, kita akan memberikan sesuai dengan penyakitnya. Kita akan klarifikasikan bagaimana ininya teman-teman ya, apa nama penyakitnya dan ininya diagnosa itu teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan dan ingin berikhtiar dengan jalan kayu bajaka ini, bisa hubungi Chandra di 0812 7889 0119. Seolah kita akan bantu untuk penyembuhannya. Semoga ini cocok dan berkhasiat dan bermanfaat. Yang penting nanti ada pantangan, dosis, anjuran, dan beberapa hal ilmu herbalisnya agar kayu bajaka ini berfungsi di dalam tubuh teman-teman ya. Jadi menjadi obat, tidak menjadi mudarat. Tentu harus dengan dosis yang tepat, harus dengan aturannya dan pantangannya teman-teman ya. Oke, terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Dukung channel ini, semoga akan terus berkembang. Jika banyak subscribe-nya nanti insya Allah kita juga akan memberikan informasi yang valid dan lengkap tentang kayu bajaka ini teman-teman ya. Pokoknya dari dulu itu kita memberikan kajian dan penelitian ini teman-teman ya. Oke, salah dan jangannya Chandra mohon maaf, mohon dikoreksi, jangan dibully teman-teman ya. Kita belajar bersama. Nah, namanya manusia tidak lepas dari kekilafan dan kesalahan. Oke teman-teman ya, terima kasih yang sudah nonton. Semoga Indonesia sehat, Indonesia bebas dari segala penyakit. Kirim salam kepada grup Herbalis Indonesia dan grup Ingin Sehat Bersama dan juga grup yang ada di Facebook, segala macamnya teman-teman ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.